Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eno Nasution dengan NIM 2334916. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi bab 3 dari buku Drenlip. Baiklah, berikut adalah materi bab 3 dari Spatial Data Mining yang berjudul Sumber Data Spatial Data Mining. Dalam bab 3 ini membahas beberapa hal pokok, di antaranya yang pertama, isi dan karakteristik data spasial. Yang kedua, akuisisi data spasial. Yang ketiga, format data spasial. Yang keempat, model data spasial. Yang kelima, basis data spasial. Yang keenam, gudang data spasial. Yang ketujuh, infrastruktur data spasial nasional. Yang kedelapan, infrastruktur data spasial nasional Tiongkok. Yang kesembilan, dari GGDI atau Global Geospatial Data Infrastructure ke Big Data. Selanjutnya, yang terakhir, data spasial sebagai layanan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pokok yang pertama, yaitu isi dan karakteristik data spasial. Data spasial menggambarkan distribusi objek alami atau buatan yang memiliki referensi geografis di dunia nyata, serta perubahannya. Berdasarkan lokasi data spasial, data non-spasial menunjukkan konotasi objek. Dibandingkan dengan data umum, data spasial tidak hanya dicirikan sebagai spasial, temporal, multidimensi, masif, dan rumit, tetapi juga tidak pasti. Objek data spasial. Objek spasial merupakan inti dari model data berorientasi objek. Objek tersebut merupakan representasi abstrak dari entitas atau objek dasar atau fenomena geografis yang alami atau buatan di dunia nyata, misalnya bangunan, sungai, rumput laut, dan padang rumput. Berikutnya ada beberapa objek spasial, di antaranya yang pertama objek titik, merujuk pada titik-titik di permukaan bumi, yaitu titik tunggal seperti cerobong asap, titik kontrol, titik terarah seperti jembatan, gorong-gorong, dan titik kelompok seperti lampu jalan, pohon yang tersebar. Yang kedua ada objek linear, merujuk pada kurva spasial permukaan bumi. Objek tersebut berupa sparring ke titik atau string bujur yang dapat diretikulasi tetapi harus saling berhubungan, misalnya sungai, jaringan sungai, dan jalan. Yang ketiga, objek areal, mengacu pada permukaan bumi lengkung dan mengandung bentuk dan ukuran. Yang terakhir ada objek kompleks. Objek kompleks terdiri dari dua atau lebih objek dasar atau objek geografis yang lebih rumit. Selanjutnya, isi dari data spasial. Untuk spatial data mining, himpunan data spasial terdiri dari posisi, atribut, gambar, web text, dan multimedia. Yang pertama, data posisi. Data posisi adalah informasi tentang lokasi fisik objek. Data ini umumnya berupa referensi koordinat atau lokasi kuantitatif yang diperoleh dari alat khusus seperti GPS atau survei. Yang kedua ada data atribut. Data atribut adalah deskripsi kualitatif dan kuantitatif dari suatu objek geografis. Ini bisa dianggap sebagai fakta terkait dengan titik, garis, dan area. Selanjutnya, grafik dan gambar. Grafik dan gambar adalah representasi visual dari objek spasial. Data grafis biasanya berbentuk vektor dan data gambar berupa raster. Selanjutnya, data teks. Data teks adalah deskripsi spasial dalam bentuk tulisan yang bisa berupa teks biasa atau teks kaya. Yang terakhir ada data multimedia. Data multimedia adalah gabungan dari berbagai jenis data termasuk teks, suara, grafik, gambar, dan animasi.
Dalam spatial data mining, basis data multimedia mengatasi hubungan antara data spasial dan data multimedia, di mana data multimedia terintegrasi dengan objek spasial sebagai kerangka utama. Yang selanjutnya, karakteristik data spasial. Karakteristik utama data spasial menggambarkan lokasi, waktu, dan juga tema. Yang pertama, lokasi. Lokasi adalah identifikasi geografis data yang terkait dengan suatu wilayah. Lokasi mengacu pada posisi, asimut, bentuk, dan ukuran objek spasial serta hubungan topologi objek-objek di sekitarnya. Yang kedua, waktu. Waktu itu menunjukkan faktor temporal atau urutan kejadian atau proses data, yaitu perubahan yang dinamis. Yang terakhir, tema. Tema adalah struktur multidimensi dari posisi yang sama dengan sejumlah subjek dan juga atribut. Selanjutnya, keragaman data spasial. Keragaman data spasial dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada sumber dan format data. Data spasial dapat berasal dari sumber langsung yang merupakan data mentah dari objek fisik atau sumber tidak langsung yang merupakan data hasil olahan. Data ini dapat disimpan dalam format analog dan digital yang masing-masing memiliki cara pemrosesan dan penyimpanan yang berbeda. Selanjutnya ada karakteristik basis data. Basis data spasial sangat berbeda dari basis data konvensional karena dirancang untuk menyimpan dan mengelola informasi terkait lokasi, waktu, dan hubungan spasial antar objek. Basis data ini secara khusus mampu mendeskripsikan dimensi objek seperti panjang, lebar, dan tinggi, serta hubungan penting seperti kedekatan dan inklusi. Yang terakhir ada pengelolaan data profesional. Untuk data profesional seperti data lingkungan, terdapat tantangan khusus dalam mendefinisikan hubungan antar data. Selanjutnya, fusi data spasial. Karena data spasial yang dikumpulkan melalui beragam sensor atau metode mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketidakpastiannya ada di mana-mana. Dalam analisis data dan identifikasi data, tidak memadai untuk memproses data satu persatu tanpa mempertimbangkan keterkaitannya. Untuk mengatasi masalah ini, integrasi data spasial diperlukan. Representasi objek spasial dapat tetap konsisten. Dengan cara yang pertama, penggabungan data komplementer dan data kooperatif. Yang kedua, fusi dengan struktur hasil bagi, dan yang terakhir integrasi data penginderaan jauh multisumber. Yang selanjutnya pengorganisasian data spasial yang lancar. Pengorganisasian data spasial yang mulus bertujuan untuk merepresentasikan dan menyimpan hubungan spasial dan sematik antara objek secara lengkap dan konsisten. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap fitur geografis memiliki satu pengidentifikasian objek yang unik. Terlepas dari ukuran dan kompleksitasnya, menghitung arah, menentukan posisi, dan arah relatif suatu himpunan titik terdapat kelompok titik lainnya, misalnya kiri, kanan, utara, dan dua selatan. Jaringan posisi adalah representasi jaringan titik geometris yang membantu mewujudkan organisasi objek spasial yang mulus secara logis. Jaringan ini mengintegrasikan data geometrik dan data analog ke dalam basis data spasial. Yang kedua dari ringkasan buku spasial data mining bab 3 ini tentang akuisisi data spasial. Data spasial memainkan peran penting dalam spasial data mining, misalnya selama proses pembangunan SIG yang tahan lama dan praktis, data spasial menyumbang 50-70% dari biaya. Data spasial dapat diperoleh dengan memanfaatkan metode akuisisi data yang meliputi akuisisi titik, area, dan juga mobilitas. Yang pertama, akuisisi titik. Akuisisi titik terutama mengacu pada stasiun total dan GPS, teodolit, instrumen lepel, dan
alat ukur jarak, stasiun total, dan penerimaan GPS yang digunakan dalam pengukuran permukaan dapat memperoleh data spasial titik demi titik. Yang kedua, akuisisi area. Mengacu pada penginderaan jauh penerbangan dan kedirgantaraan yang merupakan akses cepat dan berskala besar, utama terhadap data spasial termasuk fotogrametri. Yang terakhir, akuisisi mobilitas. Akses seluler ke data spasial mengacu pada integrasi sistem penentuan posisi global atau GPS, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis, yang disingkat dengan 3S, merupakan tiga dukungan teknis utama dalam sistem observasi bumi untuk memperoleh, menyimpan, mengelola, memperbaharui, menganalisis, dan menerapkan data spasial. 3S merupakan cara teknis yang penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan masyarakat modern, pemanfaatan sumber daya yang wajar, serta perencanaan pengelolaan yang cerdas wilayah perkotaan dan pedesaan, serta pengawasan dan pencegahan terjadinya bencana alam yang dinamis. Yang ketiga dari materi ini yaitu format data spasial. Terdapat dua format data spasial data mining. Yang pertama vektor, yang kedua raster. Dari gambar tersebut, gambar yang sebelah kiri merupakan vektor. Data vektor merepresentasikan objek spasial dengan titik, garis, poligon dengan merekam koordinat secara terus-menerus. Selanjutnya, yang gambar di samping vektor itu merupakan gambar raster. Data raster merepresentasikan objek spasial dengan membagi permukaan bumi menjadi larik reguler yang ukurannya seragam, misalnya dalam bentuk grid, sel, dan juga pixel. Selanjutnya, data vektor raster. Kurva vektor yang direpresentasikan oleh serangkaian titik dengan koordinat dapat direproduksi melalui hubungan antara dua titik yang bertetanggaan. Di sisi lain, kurva raster yang direpresentasikan oleh jumlah kisi yang dibagi sesuai dengan bentuk matriks dalam raster memiliki garis yang melampauinya. Yang keempat, model data spasial. Data spasial dari berbagai jenis dengan koordinat geografis publik terhubung secara instrik, mencerminkan organisasi logis data spasial. Ketiga, ditempatkan dalam struktur basis data spasial. Model data spasial secara matematis menggambarkan konteks data spasial dan penyajian interrelasi antara dua entitas. Saat ini, model hierarki, model jaringan, model rasional, dan model berorientasi objek sudah umum digunakan. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan dari ketiga model yang telah dituliskan tadi. Yang pertama, model hierarki dan model jaringan. Model hierarki adalah struktur data yang menyerupai pohon, di mana hubungan antara data bersifat subordinatif atau ayah dan anak. Model jaringan adalah struktur yang lebih fleksibel dari model hierarkis. Hubungan antara data tidak hanya subordinatif, memungkinkan setiap simpul untuk memiliki beberapa simpul ayah dan banyak simpul anak. Selanjutnya, model relasional. Model relasional menggambarkan data spasial beserta entitas dari relasinya berdasarkan logika boolean atau aturan aritmatika. Model rasional memungkinkan definisi dan manipulasi data dengan menggunakan bahasa query terstruktur. Selanjutnya, model berorientasi objek. Model berorientasi objek mengintegrasikan teknis berorientasi objek dengan basis data. Keuntungan utama model ini adalah setiap kelas berorientasi dengan struktur data dan setiap objek berkorespondasi dengan satu rekaman. Ini membuat representasi data lebih mudah dipahami karena hubungan kompleks dapat diekspresikan melalui generalitas, penyatuan, dan agregasi tanpa memerlukan banyak tabel hubungan seperti pada model rasional.
Yang kelima, basis data spasial. Ketika basis data spasial dikelola dengan baik dan dilengkapi dengan perangkat yang sesuai, basis data tersebut akan menjalankan tugas-tugas pengoperasian, pengelolaan, dan juga input-output. Berbeda dengan data transaksional umum yang hanya memiliki beberapa model dan data tetap dengan konvensi data yang sederhana. Data spasial memiliki pemahaman, definisi, representasi, dan kebutuhan penyimpanan fenomena spasial yang berbeda. Akibatnya, pembagian data spasial menjadi sangat rumit. Basis data spasial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, basis data survei dan pemetaan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, dan menggunakan data survei dan pemetaan digital. Yang kedua ada basis data DEM dengan hierarki, bertujuan untuk mengorganisasikan data terkait secara efisien dan membangun indeks spasial terpadu berdasarkan distribusi spasial, sehingga penggunaan dapat menemukan data dari setiap area dengan cepat. Yang ketiga ada piramida citra, adalah struktur hierarki yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data citra multiresolusi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan akses data yang cepat, efisien, terutama untuk tampilan peta yang berbeda skala. Yang keenam, gudang data spasial. Gudang data spasial adalah kumpulan data spasial yang berorientasi subjek, terintegrasi, bervariasi waktu, dan relatif stabil. Gudang data ini mengintegrasikan metadata, data tematik, mesin data, dan perangkat data. Ketika membedakan gudang data spasial dari basis data spasial, dimensi spasial temporal merupakan hal mendasar. Gudang data spasial adalah alat untuk mengelola data spasial secara efektif, mendeskripsikannya kepada publik guna meningkatkan pengambilan keputusan yang mengacu pada data spasial. Gudang data spasial memuat beberapa materi. Yang pertama, gudang data. Pengertian dari gudang data adalah mengumpulkan data dari bisnis sehari-hari sesuai dengan prinsip dasar desain tertentu. Mengubahnya kapan saja sesuai kebutuhan saat menyempurnakan menjadi produk data dan akhirnya menyimpan dalam basis data. Faktanya, gudang data berisi sejumlah besar data dari berbagai sumber data yang masing-masing bertanggung jawab atas basis datanya masing-masing. Secara umum, basis data transaksional melayani proses transaksi daring atau OLTP dengan konsistensi standar dan kemampuan pemulihan, sambil menangani transaksi yang relatif kecil dan jumlah data yang kecil. Selanjutnya, kubus data spasial. Kubus data spasial ini mengorganisasikan data multidimensi dari berbagai bidang, yaitu data geospasial dan data tematik lainnya dari berbagai bidang, ke dalam kubus data yang atau hiperkubus yang mudah diakses berdasarkan dimensinya, menggunakan 3 atau lebih dimensi untuk mendeskripsikan suatu objek. Yang terakhir, gudang data spasial untuk penambangan data. Penambangan data spasial atau spatial data mining dapat diimplementasikan pada gudang data spasial atau disematkan sebagai salah satu alat data. OLAP atau Online Analytical Processing adalah fondasi bagi spatial data mining dalam gudang data spasial. Dan spatial data mining dianggap sebagai pendalaman dari OLAP spasial. Penerapan spasial data mining pada gudang data spasial menjadi lebih efisien karena data di gudang data sudah melalui proses pemulihan, pembersihan, dan integrasi. Hal ini menyediakan fondasi yang lebih baik untuk ekstensi pola dibanding basis data asli yang belum diproses. Yang ketujuh ada infrastruktur data spasial nasional. Infrastruktur Data Spasial Nasional atau disingkat INS merupakan pengembangan mendalam dari Infrastruktur Informasi Nasional atau INI. Ini bidang geomatika dan merupakan platform data dasar untuk spasial data mining.
INS didirikan untuk pembangunan sosial dan ekonomi serta untuk mengorganisasikan perolehan dan pemanfaatan data geografis. INS merupakan salah satu cara dasar untuk memecahkan permasalahan serius dalam pembangunan berkelanjutan terkait kependudukan, sumber daya lingkungan, dan bencana, sekaligus menjamin keselamatan masyarakat dan memastikan keselamatan serta kebahagiaan. Infrastruktur ini dapat menjamin keamanan nasional, stabilitas sosial, dan keselamatan kesehatan manusia serta memberikan manfaat bagi publik mereka. Yang pertama ada infrastruktur data spasial nasional Amerika, adalah sebuah solusi yang diusulkan untuk mengatasi berbagai hambatan dan berbagai data geografis di Amerika Serikat. Hambatan-hambatan tersebut meliputi akuisisi data yang berulang, ketidakcocokan teknis antar aplikasi, kekurangan metadata, dan kesulitan menemukan data yang tersedia untuk umum. NSDI bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja organisasi yang memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama dan berbagai data geospasial secara lebih efektif. Yang kedua ada Sistem Data Geospasial Britania Raya Ordensi. Survei Ordensi Survey atau disingkat OS adalah badan nasional yang diberi wewenang oleh Ratu Inggris untuk mempertanggungjawabkan atas survei dan pemetaan di Inggris, Skotlandia, dan Wales. Terinspirasi dari Infrastruktur Data Spasial Nasional atau NSDI di Amerika Serikat, pemerintah Inggris mengusulkan kerangka kerja data spasial nasional atau disingkat NSDF pada tahun 1995. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengorganisasikan kerjasama dalam segala aspek data geospasial. Yang ketiga ada Sistem Informasi Topografi Kartografi Resmi Jerman, berupa ATGIS yang adalah Sistem Informasi Topografi Kartografi Resmi Jerman yang dibentuk pada tahun 1989. Sistem ini berfungsi sebagai sistem informasi nasional untuk distribusi data spasial. ATGIS terdiri dari dua komponen, yaitu Digital Landscape Model atau DLM dan model lanskap digital yang berfokus pada properti geometri. Yang kedua, ada Digital Cartographian Model atau DKM, model pemetaan digital yang berfokus pada visualisasi. Selanjutnya, Basis Data Topografi Nasional Kanada atau disingkat NTBD. Masalah utama yang dihadapi Kanada adalah kekurangan standar yang dapat diterima untuk data spasial digital. Hal ini menghambat kompatibilitas dan penggunaan data untuk proyek-proyek tertentu. Misalnya, untuk model ketinggian atau DEM, Kanada hanya memiliki kontur nasional pada skala 1:250.000 yang direkam oleh titik-titik diskret, bukan data dan raster yang lebih terperinci. Untuk mengatasi masalah ini, Kanada berupaya keras untuk mengembangkan standar transformasi data yang sama untuk mencapai interoperabilitas antara berbagai dataset. Selanjutnya, Sistem Informasi Geografis dan Pertanahan Australia. Pemerintah Australia berfokus pada penggunaan SIG untuk mendukung Biro Pertanahan dan Operasi Pengelolaan Lahan. Untuk mengorganisasikan kegiatan ini di tingkat nasional dan regional, Dewan Data Pertanahan Australia dibentuk. Fungsi dari Dewan Data Pertanahan Australia ini meliputi mengatasi isu pertanahan, mendukung standar, dan menyediakan forum. Selanjutnya, Sistem Informasi Geografis Jepang. Berupa pembangunan NSDI Jepang, merupakan respon terhadap gempa bumi di Kobe pada tahun 1995. Gempa bumi tersebut menyadarkan pemerintah akan kebutuhan layanan manajemen darurat dan spasial dan akses ke data terkait. Yang selanjutnya, Infrastruktur Data Spasial Asia Pasifik atau
APSDI atau Proyek Infrastruktur Data Spasial Asia Afrika adalah sebuah inisiatif dari Komite Tetap Infrastruktur GIS untuk Asia dan Pasifik. Tujuannya adalah untuk menciptakan jaringan basis data spasial yang tersebar di seluruh kawasan. Jaringan ini bekerja sama untuk menyediakan data penting yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Asia Pasifik. Selanjutnya, infrastruktur data spasial Eropa atau disingkat dengan ESDI, bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai data spasial yang tersedia di banyak organisasi di Eropa. Proyek ini dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sejarah, dan budaya yang unik di Eropa, yang menciptakan tantangan dalam implementasinya. Meskipun demikian, inisiatif seperti proyek Humboldt dan Eurogi berusaha untuk menciptakan platform untuk kolaborasi dan pertukaran pengetahuan di bidang. Kedelapan ada infrastruktur data spasial nasional Tiongkok. Proyek ini dirancang secara komparatif dan diimplementasikan secara bertahap di bawah Kepemimpinan Administrasi Survei, Pemetaan, dan Geoinformasi Nasional atau NAS-SMG. Mengacu pada Undang-Undang Survei dan Pemetaan Republik Rakyat Tiongkok, realitas terkini dan pengalaman di seluruh dunia. CNSDI menyediakan layanan data geospasial ke seluruh negeri. Yang pertama ada kebutuhan data kemungkinan CNSDI. CNSDI diperlukan dalam proses pembangunan SIG, pengumpulan data geospasial, tenaga kerja, dan biaya pembuatan basis data sangat besar. Untuk menghindari duplikasi pengumpulan data, negara akan mendirikan NSDI di seluruh negeri. Isi dari CNSDI mencakup 4 aspek utama, yaitu organisasi ke organisasi, basis data geospasial nasional, jaringan data geospasial nasional, dan standarisasi data geospasial. CNSDI dibangun secara bertahap dari tahap eksperimental hingga ke tahap lengkap. Selanjutnya, CNGDF dan CNSDI. Prinsip utama CNGDF adalah kecepatan dan efisiensi, sambil mempertimbangkan integritas, kepentingan, kemampuan mesin, dan perluasan data. Karena membangun basis data dengan semua elemen sekaligus membutuhkan waktu lama. CNGDF menghasilkan data geografis dasar menggunakan berbagai teknik akuisisi data. Data geografis dasar yang dihasilkan meliputi model evasi digital atau DEM, model ortofoto digital atau DOM, dan grafik garis digital. Selanjutnya CSDTI dan CNSDI, Standar Transformasi Data Spasial Tiongkok, adalah inisiatif penting dalam CNSDI untuk mengatasi masalah pertukaran data antara perangkat lunak SIG yang berbeda. Yang ke-9 ada dari Global Geospatial Data Infrastruktur ke Big Data. Ketika NSDI diimplementasikan di dunia, infrastruktur data geospasial mungkin akan muncul. Eksploitasi dan perluasan JGDI adalah bumi digital. Bumi digital menempatkan bumi yang sebenarnya ke dalam komputer-komputer yang terhubung jaringan. Dengan menggambarkan karakteristik keberadaan, pekerjaan, studi, dan kehidupan manusia di bumi era data. Bumi digital telah diimplementasikan di seluruh dunia yang jaringan area digital, kota kecil digital, perusahaan digital, dan institusi telah dikembangkan. Infrastruktur data geospasial global adalah inisiatif internasional yang bertujuan untuk mengorganisasikan dan menyatukan data geospasial dari berbagai negara. Konsep ini muncul dari kesuksesan infrastruktur data spasial nasional di Amerika Utara, Eropa, dan juga Asia Pasifik. JJDI mencerminkan
keragaman dan kesamaan global dalam data geospasial dengan mempertimbangkan kepentingan, tuntutan, dan kendala lokal dari setiap negara. Selanjutnya, digital Earth adalah representasi digital terpadu dan multidimensi dari bumi yang sebenarnya dan semua fenomena terkaitnya. Disajikan melalui jaringan komputer, konsep ini dipresentasikan oleh AI Group pada tahun 1998 secara untuk meneliti dan mengamati bumi serta mendukung berbagai kegiatan manusia. Selanjutnya, planet cerdas merujuk pada penggunaan teknik informasi juga pada penanaman sensor ke dalam berbagai infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bendungan, dan juga jaringan utilitas. Sensor-sensor ini menciptakan Internet of Things atau yang kemudian diolah atau oleh superkomputer dan komputasi awan untuk memungkinkan pengelolaan yang lebih halus dan juga dinamis. Presiden Barack Obama memandang inisiatif ini sebagai sumber produktivitas dan pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya ada big data atau data besar memungkinkan kita untuk memproduksi dunia nyata dengan memberikan representasi yang akurat, lengkap, dan objek spasial. Yang kedua, mengidentifikasi tren, menemukan pola dan tren yang sebelumnya tersembunyi. Lalu terakhir meningkatkan efisiensi, membantu manusia memahami dunia dan memprediksi masa depan yang lebih baik. Yang terakhir, yang ke-10, data spasial sebagai layanan. SIG semakin banyak diterapkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan geoinformasi. SIG telah melalui proses pengembangan yang panjang mencapai prestasi luar biasa dalam ilmu pemetaan, pengelolaan sumber daya, pemantauan lingkungan, transportasi, serta perencanaan kota dan pertanian presisi. Pemetaan jaringan mengubah cara kita memandang dunia, termasuk Tianditu, Google Earth, dan Virtual Earth. Kehadiran Web 2.0, web sensor pintar, dan Internet of Things telah menjadikan geoinformasi berbagai sumber populer, sehingga tidak hanya penggunaan profesional tetapi juga penggunaan publik dapat melakukan berbagai pekerjaan pada platform layanan informasi geospasial yang seragam dengan fungsi yang semakin banyak. Dengan platform tersebut, data spasial diintegrasikan dengan data lain sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan aktual. Beragamnya sumber data tersebut mencakup data statistik dan kependudukan, data sosial dan ekonomi, serta layanan pengukuran sesuai permintaan yang komparatif untuk layanan government, ekomensi, dan keamanan publik, dan industri transportasi. Keterbukaan jaringan ini telah meningkatkan penerapan dan popularitas yang secara signifikan. Kesimpulan dari materi bab 3 ini yaitu data spasial yang menggambarkan objek dengan referensi geografis memiliki karakteristik unik seperti temporal, multidimensi, dan ketidakpastian. Data ini dapat dikategorikan menjadi objek titik, linear, areal, dan juga kompleks, serta terdiri dari berbagai jenis informasi seperti posisi, atribut, gambar, dan teks. Akuisisi data ini dapat dilakukan melalui metode akuisisi titik, area, dan juga mobilitas, dan disimpan dalam format vektor atau raster. Untuk mengelolanya digunakan berbagai model data, basis data, dan gudang data spasial. Infrastruktur data spasial nasional atau disingkat NSDI dan global GGDI dikembangkan untuk mengorganisasikan dan menyatukan data geospasial, yang akhirnya mengarah pada konsep seperti bumi digital dan big data, yang berevolusi cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Baiklah, sekian ringkasan materi dari bab 3 buku Spasial Data Mining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.